Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hari di mana Uli dan Arya akan mengucap janji suci pernikahan. Ini adalah memang yang kedua kali bagi mereka. Namun, adalah janji suci yang sesungguhnya. Janji yang akan mengikat mereka selamanya. Di mana Arya benar-benar meminta Uli sebagai pendamping hidupnya. Gugup, serta jantung berdegup kencang sama-sama mereka rasakan. Lebih parahnya, Arya pria itu sampai menghabiskan sekotak tisu demi menghapus keringat di wajahnya. Uli dan bapaknya tengah berdiri di tengah-tengah sebuah jalan beralas karpet warna merah. Menuju tempat pengantin pria berdiri di depan altar. Align dress menjadi pilihan Uli sebagai gaun pengantin untuk pemberkatan yang keduanya ini. Jika dulu dia memilih kebaya berwarna krim dengan rok batik, maka kali ini wanita bertubuh mungil itu lebih memilih menggunakan gaun. Dia harus terlihat anggun dan berbeda di pernikahan ini. Gaunnya berwarna putih. Jika diperhatikan tampak seperti huruf A, bervolume dari bagian pinggang ke bawah. Di bagian dada dan lengan terdapat payat-payat berwarna yang memantulkan cahaya. Sehingga terlihat seperti berkilau. Riasan natural dengan blushing bright menghiasi wajah imutnya. Foundation dengan finishing sheer, blush, dan lipstick bernuansa pink. Membuat Uli terlihat lebih cantik namun, tetap terlihat natural. Untuk menambah sentuhan glowy ditambahkan bronzer di bagian tulang pipi, hidung, dahi dan dagu. Heels putih setinggi 15 cm menambah cantiknya sang calon mempelai wanita. Meski hanya dihadiri anggota keluarga dan beberapa orang saksi, tapi Uli berusaha menampilkan senyum sebaik mungkin. Saat pernikahan yang pertama beberapa hari lalu, senyum Uli tidak terlihat setulus ini. Mungkin karena seharusnya Uli memang bukan menikah dengan Monang. Ada setitik perasaan yang tidak bisa Uli bagi dengan siapapun kecuali Tuhannya. Dijebak oleh Monang, gagal menikah dengan Leon sang pujaan hati. Dan kali ini, dia justru menikah dengan seorang pria asing yang sampai detik ini tidak diketahui asal-usulnya. Semua itu ditutup dengan senyuman. Meski terlihat tulus, tapi pasti ada luka yang belum mengering. Menerima kenyataan seolah dipermainkan takdir tak semudah membalikkan gorengan tempe di atas minyak panas. Memasrahkan segalanya pada Tuhan. Hanya itu yang bisa Uli lakukan saat ini. Arya Wiraguna, pria yang sedang berdiri di depan altar itu juga tidak kalah menawan dari sang calon istri. Kemeja putih dibalut dengan tus seduh hitam. Dasi kupu-kupu serta bunga mawar merah di kantong kanan dadanya menambah kesan gagah pria kota itu. Belum lagi celana berbahan wool yang dijahit khusus untuknya di hari bahagia ini. Ditambah lagi sepatu pantofel berwarna coklat mengkilap dengan aksen tali di tengahnya. Tibalah saat yang dinanti-nantikan. Arya menunggu sang calon mempelai wanita yang sedang diantar ayahnya. Senyum dan gugup menjadi satu kesatuan yang dirasakan Arya saat ini. Jika saat menjadi Monang palsu yang dia rasakan hanya kekesalan, kali ini dia benar-benar merasa jadi pengantin sesungguhnya. Segala hal untuknya dan Uli sudah dipikirkan matang-matang sebelum mengambil langkah ini. Arya juga memiliki harapan yang hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Bahkan pria kota itu enggan mempercayai ikan emas keberuntungan. Baginya takdir kehidupan seseorang dari lahir sampai mati sudah tertulis oleh Yang Maha Kuasa. Manusia tinggal menjalankan, menunggu panggilan karena dunia hanya tempat persinggahan semata. Degup jantung Arya semakin tak beraturan kala beberapa menit lagi tanggung jawab atas wanita itu akan benar-benar dipikul olehnya. Kini Arya dan Uli sudah duduk saling bersampingan menghadap altar. Senyum itu semakin mengembang kala prosesi berjalan lancar. Mungkin jika wanita lain yang berada di posisi ini mereka tidak akan sekuat Uli.
Namun wanita mungil itu masih bisa tersenyum kala belum mengenal sang suami yang sesungguhnya. Kemudian prosesi dilanjutkan dengan saling menyematkan cincin pernikahan di jari manis tangan kanan masing-masing. Meski yang hadir hanya beberapa orang saja, kemudian pasangan suami istri itu saling menempatkan diri. Sang mempelai laki-laki di sebelah kanan dan mempelai perempuan di sebelah kiri. Dilanjutkan prosesi ucapan terima kasih kepada orang tua dengan melakukan sungkeman secara bergantian. Selesai dengan serangkaian acara tersebut, Luhut yang paling terlihat tulus senyumnya. Hal yang ia ketahui tentang Arya membuat dirinya merasa bahwa Tuhan memang mengirim Arya hanya untuk Uli. Luhut memang hanya pria kampung, tapi dia punya 1001 cara untuk melacak seseorang. Bahkan posisi Monang pun ia tahu di mana sekarang, tapi itu tidak lebih penting daripada kebahagiaan adiknya. Senang bukan telah menjadi suami istri sungguhan. Tidak perlu pemanasan lagi. Nanti malam kalian bisa langsung tempur. Kalimat godaan itu keluar dari bibir Luhut kala mereka bertiga sedang bercengkrama. Bagaimana mau enak-enak kalau pintu kamar kami saja masih rusak akibat ulah abang kemarin, gerutu Uli. Dasar wanita aneh. Di mana-mana pria yang maju duluan jika menyangkut soal enak-enak. Bukan wanita. Luhut menatap kesal adik kesayangannya itu. Meski dia tahu bahwa kalimat itu hanya sebuah dagelan semata. Aku tahu tentang dirimu. Ku percayakan adikku satu-satunya di tanganmu. Sebait kalimat yang dibisikkan Luhut ke telinga Arya membuat Arya tersenyum simpul.